Oke, kita hari ini mau ngebahas tentang yang lagi viral, rendang babi. Yes, rendang deh. Ya, aku juga kaget sih, ternyata makanan itu ada agamanya ya. Nah, kira-kira kalau roti gini nih agamanya apa? Karena dia bisa dimakan oleh semua kalangan, jadi agamanya mungkin agama kemanusiaan. Karena kemanusiaan juga bisa dipegang oleh banyak orang dan banyak agama, nggak ada terkotak-kotaknya ya. Oke, baiklah kita akan mulai diskusinya. Boleh dibuka mikrofonnya, anyone? Oke, kalau dari aku pribadi ya, makanan itu sebenarnya bukan agama sih, tapi hubungannya sama kesehatan ya. Nggak boleh makan banyak-banyak gula, MSG itu baru. Nah, kalau misalnya kayak babi aja, babi bla 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 ada agamanya, itu lumayan nggak enak dipikir. Jadi aku bingung, orang Islam kira-kira boleh nggak ya makan bakmoy misalnya, bakmi gitu, karena katanya bude aku ya, makanan tuh kalau depannya ada bak itu aslinya itu babi. Karena bak itu bahasa dari I don't know Cina sebelah mana, itu kan artinya tuh babi. Correct me if I'm wrong ya. Oke, I'm so sorry karena di sini agak-agak berisik. Nah, kita langsung aja ya, mungkin dari Mas Faura Popis Faik, boleh dibuka mic-nya, mikrofonnya? Boleh dibuka? Nah, ngikut aja sudah. Oke, aku mau nanya nih pendapatnya Mas mengenai rendang yang non halal itu, coba gimana pendapatnya? Ya, ikut aja sudah. Itu hak pribadinya masing-masing sudah. Saya ngikut aja. Hak pribadi masing-masing gimana? Nggak apa-apa nih, mungkin apakah Masnya kira-kira nih kalau masuk ke warung Padang gitu ya, Padangnya orang gitu ya, misalnya orang yang jualan Chinese gitu, apakah Mas akan berpikir ini makanannya rendangnya halal nggak ya, pakai daging apa ya gitu? Ya, ini ada tamu Mas ini dari Ganjaris juga ini. Oh ya, nggak apa-apa, boleh gabung, diajakin gabung Mas. Halo Ganjaris Puker. Ya, Krenden. Ya, Desa ayo boleh Krenden. dong kasih pendapatnya mengenai yang lagi viral ini, about the pig, tentang the baby yang lagi non halal. Live streaming Ya, ini. nggak apa-apa. Kameranya kurang atas tuh Mas. Jadi orangnya kelihatan badan dorna. Bagaimana? Boleh diceritain mungkin pendapatnya apa? Nah, pendapatnya. Kita apa bos? Mau suka wono gini. Ya. Tore. Kalau Ganjaris Pugership. Iya, Ganjaris. Jember aku. Oke. Jember. Ya. Monggo Pak, silakan opininya, pendapatnya. Karena kan baru masuk nih. Ganjaris pokoknya kudu menang. Ya. Yang penting Ganjaris harus menang. Oh iya, tapi ini lagi ngebahas itu loh, makanan yang lagi viral. Lawannya itu juga mengusung politik identitas loh. Kalau lawannya itu Anies. Tahu sih. Bentar dulu. Segala cara. Termasuk gimana Maya. Pendapatnya mengenai makanan yang tiba-tiba dikasih agama. Enggak apa-apa. Halo. Iya, halo. Iya, halo juga nih. Halo juga. Oh, bapaknya malu-malu yang mau ngomong. Nggak apa-apa, aman.
aman. Zaman, tenang aja. Di sini nggak ada kadrun. Gak ada kadrun. Ya udah, Gak ada. skip dulu deh. Kadrunya dibantai, Oke, skip dulu kadrunya coba. dibantai dan Kita coba. khilafahnya dibantai. Ya, yang apanya mau dibantai babynya. Oke, kita coba ke Kak Censia. Halo. Halo, Oke, pendapatnya gimana nih? As you are Chinese. Sebagai Chinese, tiba-tiba makanan ada rendang baby, terus diviralin jadi ayam. kalau buat saya sih terserah aja yang mau bikin ya. Betul, kalau semua asal mulanya itu kayak bakpao, babi, itu kan asalnya bakpao, bakmi, itu asalnya kan memang dari Chinese dan itu pasti babi gitu. Terus kan sekarang udah di Indonesia udah jadi halal ya nggak masalah juga toh. Masa orang Chinese mau komplain gitu kan, enggak juga, ngapain juga, terserah aja kan, mau dibikin vegetarian kah, mau dibikin pakai daging ayam kah, rendang mau pakai tempe kah, mau ayam kah, boleh-boleh aja kan. Jadi kalau buat saya itu yang rendang babi jadi ribut itu cuman kayak pengalihan isu aja sih, sama Gimik ya? salah berpikir aja sih kalau buat saya gitu. Ya, memang sih. Apa namanya? Kemarin tuh isunya kita apa sih ya? Kok bisa tiba-tiba ada babi? Ada inget nggak? Iya, Kita kalau lagi ngebahas ganjaris gitu, tiba-tiba nongol isu babi, betul nggak? Ya nggak sih, kalau nggak salah kalau antara masalah ganjari sama yang khilafah yang konvoy di jalan itu iya betul. tiba-tiba ngeblow up masalah baby Ambo yang udah tutup sejak 2 tahun yang lalu. Apa nggak kaget ya orangnya didatengin polisi? Ya udah usahanya nggak ada, kena polisi lagi gitu kan. Iya kan, kasihan kan orangnya sudah 2 tahun tutup terus tiba-tiba dipanggil gitu. Iya. Apa nggak shock dari rumahnya udah usahanya nutup ya karena pandemi kalau nggak salah nutupnya ya. Amat sangat konyol ya kalau buat saya. Iya banget. Itu rasanya kayak nggak ada kerjaan lain, kayak nggak ada berita lain yang lebih berbobot gitu. Ya itu memang ditujukannya kalau saya bilang kayak isu gitu. Padahal berita yang lain misalnya kayak SEA Games yang di Vietnam juga lebih, kalau mau mengalihkan isu tuh yang nyari yang lebih berprestasi gitu ya, kayak yang di Vietnam SEA Games itu loh. Itu kan mending. Mungkin yang pertama kali isuinnya juga dia tidak cek dan recheck ya, dia tidak ngecek ini restoran udah tutup atau apa gitu. Jadi begitu ada ini yang bisa dipakai buat rusuh, dia pakailah itu buat rusuh. Betul tidak? Betul banget. Betul banget. Mas Ilham, coba Mikumu ikutin. Ayo, pendapatmu gimana nih mengenai B2 yang non halal? Kalau pendapatku sih gimana ya, kan itu kan hak mereka kan mengkreasikan suatu masakan itu. Nah, contoh kayak apa itu? Rendang itu kan asal muasalnya dari Padang. Dan Padang itu emang mayoritas Islam, tapi kan apakah makanan itu bisa beragama? Aku tanya deh, emang rendang itu bisa ngucapin syahadat gitu? Atau punya KTP Islam? Kan enggak kan? Nah, kalaupun dikombinasikan daging sapi, kan seharusnya kan daging sapi ataupun daging ayam kan. Nah, diganti dengan daging babi,
kan ya terserah mereka, yang makan kan mereka juga. Toh di resto tersebut yang jual rendang babi ambo B2 itu kan juga sudah ditulisi non halal. Jadi kan enaknya omong kan nggak menipu konsumen kan sudah jelas tulisan non halal itu. Pasti kan yang makan yang jelas bukan orang-orang Muslim lah. Ya kalaupun ada orang Islam yang pengen mencicipi ya silahkan saja. Kita nggak melarang. Toh yang penting dosa tanggung sendiri. Pokoknya kita itu jangan seperti malaikat pencatat amal deh, sok-sok ngurusi amal orang lain. Nah, contoh kayak bakso terus bakpao kan itu kan makanan dari Cina. Nah, sejarahnya kan bakso itu kan kalau yang versi originalnya itu kan dari daging babi yang digiling kan. Nah, kalaupun bakpao itu kan dalamnya itu isinya juga daging babi kalau versi originalnya. Nah, begitu diperkenalkan di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan mempercayai kalau daging babi itu haram, kan di sisi lain kan juga sudah jelas tentang larangan mengkonsumsi daging babi itu dalam Al-Quran. Saya nggak tahu sih, lupa saya Quran surat berapa, ayat berapa, lupa. Pokoknya ada itu di Al-Quran. Nah, akhirnya isinya diganti. Yang bakso itu dari daging babi diganti jadi daging sapi. Nah, terus bakpao yang isinya yang versi originalnya daging babi, begitu diperkenalkan di Indonesia diganti kacang hijau, coklat, terus selai stroberi, selai nanas, ayam suwir dan sebagainya. Nah, kan kasus kayak apa itu? Yang viral-viral soal rendang babi itu kan, ya emang kan itu kan restonya udah tutup lama kan. Nah, itu yang memviralkan salah satu ustadz yang namanya Hilmi Firdausi. Kayak orang Nganjuk atau mana gitu kalau nggak salah. Nah, dan ternyata setelah Tetanggamu itu. Jejak digitalnya, ternyata Hilmi Firdausi yang memviralkan itu ternyata simpatisannya Anies Baswedan atau Wan Abud. Mungkin karena kalau aku melihatnya ya, kan kita rame-rame masalah Ganjar kayak kita mau naikin Ganjar ya. Tiba-tiba Aniesnya mungkin iri nggak sih Pak? Gini, itu terus ngalihin ya, kayak gitu. Emang sih Hilmi Firdausi juga sudah nggak tahu sih apa sudah didatangi polisi atau ya, gimana. Itu ada Bahkan dia tengahnya suruh orang lain minta maaf, padahal kan dia kan yang menyebarkan dulu, yang membuat gaduh. Harusnya polisi harus bertindak tegas itu. Hilmi Firdausi harus ditangkap. Harus berurusan dengan hukum. Kan sama saja menyebarkan kegaduhan dalam masyarakat itu. Hampir sama lah, harus bernasib seperti siapa itu dulu itu? Siapa atau Buniani, terus siapa satunya itu yang waktu pilpres itu sebar kegaduhan. Pilpres bukan deh, itu waktu pilkada DKI yang nyebarkan potongan. Siapa sih ya, lupa gue namanya. Tapi aku yang inget banget ya Buniani. Nah, apalagi gimana ya, orang-orang Indonesia itu kalau aku boleh mengkritisi sih, itu terlalu, maksudnya kalaupun ada informasi, nggak cross check dulu mereka itu. Jadi asal telan mentah-mentah aja, nggak, maksudnya langsung dipercayai, padahal itu bisa jadi informasi hoax. Orang-orang Indo itu gampang lah, kebanyakan itu termakan berita hoax itu. Makanya apa itu, seharusnya aparat penegak hukum itu harus menindak secara tegas itu orang-orang yang menyebarkan hoak-hoak yang meresahkan itu. Iya betul, Kalau aku setuju itu. secara tegas ya gitu terus. Itu kayak nyebarin apa sih, penipuan publik ya, kebohongan publik gitu. Ya nggak sih? Iya sih, nggak ada kapok-kapoknya itu pelaku penebar hoax itu.
Seharusnya gini ya, kalau aku sih mau nantangin ya grup lawan ya. Kalau mau nyebarin isu apa pengalihan isu tuh yang cerdasan dikit, yang pinteran dikit apa kayak gitu. Ya kan? Semua mereka mungkin nggak mau berita berita Pak Ganjar Pranowo naik. Coba cari berita yang lebih yang lebih aktual, terpercaya, yang kayak slogannya berita-berita gitu. Aku Kalau tapi bisa nggak bakal bisa. Kalau aku lihat-lihat ya, itu isu-isu yang disebarkan oleh kelompok sebelah, itu isu-isu yang terkesan receh dan remeh-temeh lah. Sebenarnya soal rendang babi itu pengalian isu lah. Pengalian isu soal duit miliaran dari Khilafatul Muslimin itu disita kepolisian. Itu pengalian isu itu, supaya orang-orang itu lebih terfokus pada soal rendang babi. Apalagi kayak Fadlizon, terus Anwar Abbas ikut ngomentarin yang katanya menghina suku Minang lah. Loh, emang menghinanya di mana? Emangnya salah. Apa itu? Bikin masakan dari daging babi tapi dengan resep bumbu Padang. Padahal aslinya rendang itu bukan dari Indonesia loh. Kalau kita mau ngelihat sejarahnya. Ya, tapi emang sih populernya itu di makanan Indonesia sejarahnya bukan asli dari sini. Aku sempat bukan ngeriset sih ya. Kalau kalian nonton drama Tiongkok, drama Singapura judulnya The Little Nyonya, itu kalian pasti tahu. Dan pasti kaget kalau yang namanya ronde itu bukan dari Jawa. Tuh. Apalagi rendang. Rendang terkenal di Indonesia mungkin karena memang dibudayakan di sini ya. Memang diterkenalin gitu loh. Jadi nggak bakal ada yang tahu orang zaman sekarang kalau makanan itu berasal dari mana gitu aslinya. Gitu. Terus apalagi yang berasal dari kue lapis itu bukan dari Indonesia. Aslinya. Kalau nggak percaya nonton deh itu The Little Nyonya judulnya. Atau enggak kalian ngeriset deh di Google banyak di aslinya di mana. Banyak sejarahnya itu. Jadi kalau apakah itu dari Indonesia sebenarnya? Tapi nggak tahu sih aku. Aku sih cuma bisa makan doang. Aku bisa masak. Aku waktu itu bikin rendang tapi pakai seafood. Enak deh. Sebenarnya pengen sih masak, cuma mau males ya masak-masak itu. Nanti kalau kamu punya istri ya masakin, tenang aja. Cepetan Ki, halalin. Insya Allah. Pembahasan kita semakin menarik. Menarik apaan? Enggak apa-apa, kita lanjut. Indo itu selain apa itu? Selain gampang termakan berita hoax, itu juga emang sih Indonesia itu kan terkenal orang-orangnya itu religius. Nah, bahkan saking religiusnya, saking apa itu cintanya mereka sama agama, bahkan ada yang enggak semua sih, ada yang sampai apa itu sampai melebihi nalar lah, terlalu fanatik terhadap agama. Nah, mungkin itu bisa jadi ya karena sejak Wahabisme atau sejak aliran-aliran Wahabi masuk di Indonesia. Aku sih nggak tahu persis itu tahun berapa pertama kali Wahabi itu masuk Indonesia. Nah, mungkin kalau kita lihat sendiri dulu generasi-generasi tahun apa itu? Tahun waktu aku sekolah SD, SMP, itu pun apa Pak? Dulu aku masih sekolah SD, SMP, TK itu teman-temanku yang perempuan itu jarang yang pakai jilbab itu. Bahkan saat SMP pun bisa dihitung. Nah, sejak SMA, baru SMA kan aku tahun 2014. Nah, mungkin apa sejak itu ya banyak sekali anak-anak yang pakai jilbab. Bahkan aku pun juga heran, kadang orang-orang
emak-emak ataupun orang tua milenial, khususnya yang punya anak perempuan, aku heran Bayi. toh. Kenapa masih bayi? Itu sampai udah Belum dipakaikan sampai. yang masih bayi loh itu. Rambutnya aja masih belum muncul. Aku heran deh, apa isi di otak mereka itu? Kok kesannya itu kayak masih puber lah soal agama itu. Seolah-olah dengan memakaikan jilbab anaknya yang masih bayi itu auto masuk surga lewat jalur anak. Padahal kayak gitu tuh untuk bayi kesehatan Belum kulitnya terganggu. Ya nggak Kak Jensia? Kak Jensia udah punya baby? Halo. terutama perempuan loh ya. Bayi perempuan loh. Aku sendiri juga heran. Kenapa masih bayi kok udah dipaksakan gitu? Katanya sih mengajarkan menutup aurat sejak dini katanya. Ya sebenarnya kalau mau menutup mengajarkan anak perempuan yang menutup aurat itu sah-sah saja, tapi juga harus tahu kapan waktunya. Kalau masih balita itu jujur aja itu belum waktunya itu. Aku pun juga kasihan lihatnya itu. Udah digituin. Ya mungkin kalau menurut pendapatku pribadi ya, itu mungkin mereka para orang tua milenial yang kayak mabuk agama lah. Itu terinspirasi dari salah satu ustazah kondang. Namanya Oki Stiana Dewi. Kalau itu menurut Itulah. pendapat pribadi loh itu. Soalnya aku tahu sendiri dulu Oki Stiana Dewi waktu punya anak, kan anak pertamanya itu perempuan kan, cewek. Nah, itu masih bayi aja sudah dipakaikan jilbab loh. Aku pun heran, kok sampai sebegitunya gitu. Aku malah bilang itu tega namanya. Ketika anak lagi butuh asupan cahaya matahari, vitamin D, vitamin E untuk kulit, terus orang tuanya menghalangnya dengan kain yang disebut jilbab. Itu bukan yang namanya sama dengan merampas hak anak ya. Ya bisa jadi sih, tapi kalau menurut pendapatku pribadi itu orang tua milenial itu terinspirasi dari situ. Mungkin loh ya, ini pendapatku pribadi. Kalau mungkin ada pendapat lain juga silahkan. Dulu waktu pokok sebelum tahun 2010 ke atas lah, jarang bahkan anak-anak cewek yang masih balita itu udah dipakaikan jilbab itu jarang sekali. Bahkan kalau bisa dibilang itu salah satu jilbabisasi lah. Maksudnya gimana ya? Terkesan memaksakan suatu pemahaman orang tua tersebut kepada anaknya. Ya, kurang lebih begitu. Bahkan aku pernah sih nemuin gitu saat di kereta api atau di bis kalau nggak salah. Ya udah beberapa tahun yang lalu sih. Itu anaknya itu nangis pas dipakaikan itu. Pengen dilepas jilbabnya. Lumuk kan? Iya, mergo panas. Pengen nyopot terus sama orang tuanya itu ditahan terus. Aku sampai batin, parah banget iki wong tua. Aku arep negur kok ya piye ngono. Kadang kan ngerti dhewe kan, namanya emak-emak itu bapernya setengah mati kalau ditegur, apalagi kalau soal anak loh. Mereka mesti nyolot. Makanya aku daripada nus mending meneng ya. Sebiyen. Kok yo tak batin. Iki wong tua yang bukan artis ya kayak kita tuh kan biasanya ngikutin kebiasaan idolanya. Ya mungkin itu gitu loh. Jadi kebiasaan kayak misalnya Mbak Oki Setiana Dewi, sorry ya ini cuma prasangka aku aja. Mungkin orang-orang meniru apa yang Anda lakukan. Jadi sebagai public figure itu seharusnya ngasih contoh yang benar gitu loh, jangan yang menyesatkan, yang merugikan gitu. Ya benar mungkin buat anakmu fine, tapi anaknya orang lain, mungkin anaknya sensitif sama keringat. Kalau sensitif sama keringat bisa jadi keringat buntet, itu gatalnya luar biasa. Perih, lebih perih dari digigit nyamuk. Ya kalau panas, aku perih jadi ruam, itu juga bahaya buat kulit. Kalau aku sendiri sih, misalkan
pasanganku atau istriku itu orangnya agamis, terus kemana-mana pakai jilbab, bahkan misalkan punya istri yang bercadar, terus aku punya anak cewek masih balita lah, aku mesti melarang untuk Kalau maksa memaksa. gimana? Mau pegat. Kadrun kan gitu ya. Apa tuh lah? Wong kene sebagai suami kok, kan seharusnya kan istri itu kan nurut sama suami kan ya emang Umpama kamu dapat istri yang tukang berontak gimana? misal loh, istri yang maksudnya yang agamis lah. Iya. Aku sendiri juga melarang kalau masih balita harus dipakaikan jilbab itu. Mesak nih di sisi lain sik bayek, sik perlu asupan nutrisi dari sinar matahari. Ya iku loh, lek terlalu anu iso-iso gampang sakit loh anak iku. Iya, memang. Lek anak loro-loronen sing susah sopo coba. Kan kadang kan orang-orang yang seperti itu kan nggak mikir sampai situ. Karena pemahaman mereka itu cuma soal pahala, dosa, surga, neraka, ya itu aja. Nggak memikirkan kemanusiaan ataupun gimana perasaan anak tersebut kalau terlalu dipaksakan nanti jadi, maksudnya kan pasti berimbas ke psikis anak kan. Kalau merasa, jadi mereka itu jadi merasa tertekan. Itu bisa nyebabin kayak Salah. tempat sempit kan, pakai jilbab itu sempit kan, mungkin bisa jadi klaustrofobia. Jadi merasa ketika dia terlahir perempuan itu jadi serba salah. Betul. Mereka beranggapan bahwa mereka ditakdirkan untuk berdosa. Jadi nggak bebas lah sebagai individu. Aku pun yang batin, masuk anak Okistiana Dewi dulu pas anak pertamanya, sing cewek masih balita, lahir cepret, wis dipakaikan jilbab iku, aku batin, iki kupingnya apa gak ditindik toh? Jadi tindik lah, cuman gak dilihatin kamera. Jangan Mbak Oki. Enggak, aku tuh hanya kasihan kalau misalnya anaknya itu kepanasan, sumuk ya kalau bahasa Jawanya tuh gerah. Ya sama saja, aku pun juga kasihan. Mereka-mereka itu, terutama anak-anak yang masih balita, terus udah dipaksakan pakai jilbab gitu loh, menurut pemahaman orang tuanya. Ya mungkin kalau pemahaman soal jilbab itu relatif sih, menganggap jilbab wajib itu silahkan, enggak juga silahkan. Tapi kan mungkin mereka itu kan gimana ya, kebanyakan termakan soal ceramah-ceramah ustadz ataupun dari apalah itu hadis-hadis itu. Kalau neraka itu dihuni mayoritas wanita, terutama mereka-mereka yang tidak menutup aurat ataupun memperlihatkan sehelai rambut dilihat oleh yang bukan muhrim. Itu yang rambutnya digantung terus. Yalah, ngeri lah. Oke, Mas, bentar ya, kita sapa dulu Mas Widodo. Mas Widodo, apanya Pak Joko kamu? Selamat datang nih Mas Wid. Oi. Ini pembahasan kita sampai kemana-mana ini. Iya, belajar nanti. Mas Wid. Gak masalah, nggak teko ngendi-ngendi. Enggak support. Hey, gimana? Apa kabar? Kabar baik semua, sehat-sehat semua. Oh iya, kalau aku anaknya Pak Jokowi, berarti kamu siapanya tuh? Aku penggemarnya aja. Oh begitu. Oke Mas Wid, ini kita kan ngebahas apa yang lagi viral ya, makanan yang beragama. Bagaimana pendapat Anda mengenai rendang baby? Ya begitu deh, aduh bingung juga. Karena nggak begitu paham tentang segala macam kayak hadis atau apa gitu. Cuma kalau bagi kita sih ya makan aja lah gitu. Nggak usah pakai, harus diharamkan gitu kan. Misalnya ya
dari penjual juga kan kayak yang kemarin tuh, kayak yang babi Ambo itu, dia makanan non halal. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Kalau saya lihat dari penjual juga sudah mempublikasikan bahwa itu makanan non halal. Tinggal balik lagi orangnya mau memilih makanan halal non halal gitu. Dari ya. Mas Fit, di mana sih lokasinya? Lupa aku ngomong. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Iya betul, di Jakarta. Apakah di sana mungkin gubernurnya sweeping makanan rendang Bibi kayak yang di Jawa Timur? Udah gak sabar deh pengen ganti gubernur. Udah gak sabar pengen ganti. Untung bisa aku milih kopi pah. Aku dulu milih siapa? Aku nggak milih, aku ada di Kalimantan, jadi kayak ikut milih. Dulu aku juga ngefans sih sama Bu Khofifah. Lama-lama mundur juga waktu dia jadi menteri pemberdayaan perempuan apa ya, apa menteri sosial gitu. Itu kayak kalau nggak salah alon. Aku sempat bertemu itu waktu acara Mata Najwa juga. Sayang dekat denganku peluk Ini diriku. kenapa jadi pada nyanyi? Hai Kak Cinsia, halo. Halo. Coba lagi, apalagi punya pendapat apa? Ini tadi ada ngebahas 2 topik ternyata. Ada anak bayi yang dijilbabin. Kak Cinsia punya anak? Sudah punya anak? Saya belum punya anak. Oke, atau mungkin punya ponakan yang masih kecil-kecil? Oh, punya. Nah, Ada masih. nah Masih. pasti pernah dengar dong anak ponakannya nangis karena gerah ya kan? Oh iya. Nah, Ada bagaimana yang kalau tarik udah baju. gerah, udah nggak, itu belum dijilbabin udah gerah, apalagi dijilbabin coba? Ya, kalau menurut saya merampas hak anak ya. Kalau menurut saya gitu. Dan kalau jilbab biarkanlah pilihannya dia, bukan. Biarkanlah dia memilih. Apalagi kalau masih balita, ya kasihan. Benar kata si Mas, itu kalau sumuk masa diginin aja gitu, kasihan ya. Dan keringat buntet itu betul. Iya, keringat buntet tuh aduh lebih gatal daripada digigit nyamuk. Ada panas, perih, gatal itu jadi satu. Iya, itu obatnya cuma di bedak dingin doang. Kok tuh jadi merah-merah kan di kulit itu? Iya, itu jadi apa? Ruam-ruam itu ya. Ya, Kalau begitu. misalnya tujuannya nutupin aurat tuh kayak manusia itu isinya cuma mikirin mesum aja gitu ya. Kalau bayi, ya mau bayi laki, bayi perempuan sama aja tuh. Bentuknya sama, masih bulat-bulat gitu. Orang mesum mah mesum aja, dan nunggu orang pakai jilbab apa pakai tank top. Nyatanya aja Henry Wirawan itu yang diperkosa itu malah santri. Kan santriwati itu mesti menutup aurat loh, mereka berjilbab loh. Itu kan bukan yang salah, itu kan bukan perempuannya, yang jelas ya emang laki-lakinya. Kalaupun emang otak-otaknya udah mesum, kaummu dia tetap disikat. Kasiannya kaummu. Jadi gini, beberapa ayat di Quran ataupun hadis itu banyak yang dipelintir lah sama ustadz, oknum ustadz lah kalau aku boleh bilang. Jadi seolah-olah perempuan itu serba salah, apalagi kalau keluar rumah loh itu. Jadi terkesan seperti mendiskreditkan perempuan lah. Emangnya mereka itu nggak mikir, terutama oknum-oknum ustadz itu,
kalau mereka itu dilahirkan dari dalam perut perempuan. Kalau mereka bilangnya aku ingin melindungi kaum perempuan dengan cara seperti itu karena menghargai ibunya, gimana? Ya Ya, mungkin ada mereka kakak perempuannya, adik perempuannya, keponakan perempuannya, anak perempuannya. Iya, aku ngerti. Jadi mereka menerapkan sistem jilbabisasi dari bayi itu karena melindungi harga diri keluarga mereka yang perempuan gitu. Gimana ya kalau alasannya kayak gitu? kadang itu gini, apa itu? Ya mungkin karena mereka menafsirkan ayat tersebut secara sempit lah. Jadi yang katanya kalaupun apa itu seorang perempuan yang memperlihatkan sehelai rambutnya kepada yang bukan muhrim itu bisa menyeret Di negara, di suaminya, neraka. bisa menyeret suaminya, bisa menyeret saudara laki-lakinya ke neraka. Katanya loh itu. Aku sih gimana ya? Aku setengah percaya, setengah enggak sih. Ya meskipun aku emang meyakini agama Islam, tapi kan enggak. Maksudnya kan kalau soal yang sedetail itu aku masih toleran lah. Maksudnya gimana ya? Enggak memandang orang yang enggak berjilbab itu lonte lah dan sebagainya, enggak. Justru aku mending orang yang berpakaian, maksudnya yang penting sopan lah, ya meskipun enggak jilbab. Tapi yang penting kan tindakan kan, bukan soal penampilan, bukan soal pakaian yang dikenakan. Bahkan orang-orang yang berjilbab kelakuan bangsat itu banyak kok. Lihat aja perilaku ukti-ukti yang demo-demo itu. Yang injak-injak gambarnya Menak. Makanya aku pernah bilang statementku, yang berhijab belum tentu beradab. Tapi untuk terutama golongan orang-orang yang baru hijrah, ya mungkin yang belum berjilbab, akhirnya berjilbab, terus yang sudah berjilbab masih pendek, pakai jilbab syar'i, yang sudah hijab syar'i, bercadar. Nah, itu mereka beranggapan bahwa menutup aurat itu wajib, berjilbab itu wajib. Untuk soal perilaku itu bisa menyesuaikan. Yang penting ya meskipun perilaku masih uraan, katanya sih yang penting berjilbab. Itu katanya. Itu menurut mereka yang mereka yakini loh itu. Kalau dulu itu aku pernah dapat tontonan ya, kalau masalah berjilbab nih. Jadi kan ada yang berpendapat bahwa jilbabin dulu hatinya, baru yang rambutnya ya kan, baru bagian luar. Tapi itu ditentang. Jadi jilbabin dulu luarnya, baru hatinya. Kayaknya itu kebalik ya. Yang mana sih menurut kalian yang lebih enak disetujui? Ya itu kembali ke pribadi mereka masing-masing lah. Tapi seharusnya itu adab harus diutamakan seharusnya. Soalnya cuma adab itu juga membawa identitas ya nggak sih? Kan ngerti sekarang itu kan jilbab kan sudah jadi apa itu tren mode tersendiri kan. Sampai aku pernah bertanya ya waktu itu di status Facebook, apa sih tujuan kalian berhijab, pakai jilbab? Apakah karena perintah Allah, atau mau nutupin uban, atau ikut trending, ya pakaian yang lagi trending, atau biar kelihatan cantik, atau pengen apa? Gak ada yang berani jawab. Nah, kalau menurut pendapatku pribadi itu mengikuti tren ya. Mungkin sejak aku duduk di SMA itu banyakkan teman-teman yang cewek itu yang muslim itu berjilbab. Ya memang nggak semuanya kayak gitu ya, ada lah pasti orang yang berjilbab ya bener-bener karena perintah Allah tuh ada banyak. Tapi mereka mungkin nggak terlalu menunjukkan diri karena kan kalau ibadah menurut perintah Allah yang ikhlas gitu kan mereka nggak pamer, nggak riak kayak yang ada sekarang itu. Betul nggak aku ngomong?
Iya Kalau sih, tapi salah mohon dikoreksi. yang nggak bisa dibenarkan itu soal pemaksaan terhadap anak-anak loh. Nah, iya, Terus anak-anak. masih belum waktunya. Apalagi Iya. usia 3 tahun, 5 tahun, terus pokok yang masih belum akil balik lah, kan masih imut-imutnya kan. Apalagi yang punya rambut panjang, terurai, dikepang, dikuncir, itu kan emang lucu kan kalau dilihat-lihat. Nah, sekarang ini kita jarang sekali menemukan anak-anak yang seperti itu, khususnya anak-anak perempuan. Lah gimana wong sejak balita aja udah dipakaikan jilbab kok sama orang tuanya? Nemu sih, kalau kamu mau lihat Mas Ilham ke sekolah-sekolah TK Katolik, itu masih ada. Kayak begitu. Kalau di daerah yang maksudnya yang nggak ada sekolah Kristen, nggak ada sekolah Katolik itu jarang. Iya. Bahkan sejak TK ataupun SD aja udah suruh pakai jilbab kok. Iya memang sih, memang. Mas Wid, halo. Ya, Mas Widodo. Wahabisme lah. Mungkin sejak masuknya Wahabi di Indonesia dan berkembang lah. Jadi seolah-olah perempuan itu harus serba tertutup. Sehelai rambut perempuan terlihat oleh yang bukan mahramnya, katanya bisa menyeret bapaknya, suaminya, dan saudara laki-lakinya ke neraka. Mereka akan berpatokan dengan itu. Entah, aku nggak tahu itu hadis itu asli atau palsu, aku nggak tahu. Soalnya aku juga bukan ahli hadis. Aku juga bukan ahli agama. Nanti kalau aku menafsirkan semaunya sendiri, ntar kena penistaan agama lagi. Apalagi kan orang-orang anu kan sensitif banget soal dikit-dikit penistaan agama. Dikit-dikit penistaan agama. Penis terus. Lama-lama jadi penisfobia itu orang-orang. Ya betul sih, kalau apa namanya memaksakan orang lain untuk apa namanya beribadah apa segala macam itu kan nggak seharusnya ya, karena beribadah itu kan harus dengan kesadaran diri. Percuma dipaksa kalau nggak ikhlas juga. Misalnya puasa nih, puasa biar nanti Lebaran dapat ya apa baju baru misalnya dari orang tua, itu kan pendidikan yang salah. Mas Widodo, Mbak Jensia masih di situ nggak? Kadang gini, kadang kan emang sih ada yang masih balita udah dipakaikan jilbab itu nggak nangis. Tapi kan katanya sih kalau dianya nggak nangis, mereka nyaman-nyaman aja. Itu katanya. Kan kita nggak tahu isi hati si anak itu. Kalau ternyata dengan begitu dia merasa tertekan, mau takut sama orang tuanya. Mungkin bisa jadi itu. Kan kita nggak tahu kan. Iya sih kelihatannya nyaman, tapi kan nggak tahu kita. Iya. Si hati mereka. Mungkin mereka pengen bebas, pengen seperti teman-teman lainnya. Iya betul. Jadi kesannya itu orang tua milenial itu kayak memaksakan pemahaman mereka itu kepada si anak. Jadi ya dengan memakaikan jilbab anak perempuannya sejak balita, itu seolah-olah dengan begitu dia bisa masuk surga. Kan isi otak mereka kan cuma surga doang. Mereka nggak memikirkan sisi kemanusiaannya. Seumpama surga dan neraka nggak ada, kira-kira mereka tuh beribadah karena apa ya? Jadi seolah-olah Mereka tuh akan tujuannya apa ya kalau nggak ada itu semua gitu. Supaya terwujud itu menghalalkan segala cara lah. Mas Wid, sama Mbak Jensia, kira-kira mau ada opini apa lagi? Silakan. Belum ada. Ya, sama begitu. Setuju.
Kalau di tetanggaku tuh ada sih yang masih bayi dijilbabin dan sakit-sakitan anaknya. Tapi kita nggak bisa ngomong itu karena jilbabnya ya, karena juga aku nggak tahu penyakitnya apa. Belum balik masuk rumah sakit sih, tapi ya semoga cepat sembuh ya. Kalau semua memang memang dari soalnya pagi-pagi itu dikerupupin gitu loh bajunya. Jadi ya aku pikir itu mungkin karena cuacanya dingin, jadi biar hangat gantinya bedong ya kan. Tapi ya nggak tahu lagi deh. Tapi ya semoga anaknya cepat sembuh. Kasihan masih kecil banget, belum belum 2 tahun. Mas Wid, masih di sana nggak tuh? Ada ya, terutama ya orang-orang yang Wahabi lah. Biasanya Salafi orang-orang juga, Salafi Salafi Wahabi, dan ya Wahabi. sama saja lah. Salafi Wahabi takfiri itu. Apalagi yang kaum perempuan yang dari atas sampai bawah serba hitam, kan kayak ngeri banget kan kalau dilihat dari atas sampai bawah serba hitam. Kok kayak orang mau takziah aja. Ya mungkin mereka itu beranggapan bahwa warna hitam itu warna sunnah. Kalau memakainya itu dapat pahala katanya. Aku pun heran. Mereka itu gimana ya? Warna sunnah. Emangnya ada warna sunnah itu? Mungkin hampir semua warna sama aja. Termasuk warna pelangi. Kan malah bagus warna pelangi, warna-warni. Kayak batik lah. Contohnya. Kalau warna-warni kan emang kayak Indonesia banget lah. Nggak saklek tertentu. Kalau serba hitam kan kayak bukan Indonesia itu. Kayak di Yaman. Kayak di Ya, Iran. emang orang-orang Yaman, terutama di kota Tarim lah, itu perempuan-perempuan di sana pakainya serba hitam semua, dari atas sampai bawah. Kayak kalau di Indonesia itu di Temboro itu Magetan, yang santriwatinya bercadar semua, mereka bilangnya kampung Madinah. Loh, wong Madinah itu masih ada warna lain, nggak serba hitam. Kalau itu bukan kampung Madinah, tapi kampung Yaman itu. Di Yaman aja nggak hitam-hitam banget, seingatku, setauku. Madinah kan masih ada warna-warna lain. Maksudnya Putih, serba hitam. abu-abu, aku ingat banget kan. Soalnya aku pernah pacaran sama orang Yaman. Orang-orang Madinah itu loh, terutama. Kalau orang Yaman, terutama di kota Tarim, itu emang serba hitam untuk kaum perempuannya. Apalagi kan Yaman itu kan emang dikenal sebagai negeri para habaib kan. Lanjut dulu ya, tak tinggal ini. Lanjut dulu. Ya mungkin teman-teman ada yang punya pendapat, silahkanlah, terserah mau ngomong apa. Los, gak rewel.
Oke, I'm back. Kok pada diem? Nggak tahu ini. Kok pada diam ini? Oke, nggak apa-apa. Oke deh, ini apa namanya? Kayaknya pembahasan kita makin menarik, tapi Zoom aku udah nggak pro, jadi it's all about time. Oke, untuk statement terakhir, cuma Mas Ilham mungkin ada apa yang mau dipesan-pesankan terhadap kita semua biar tambah waras? Apa ya? Aku bingung deh. Mau ngomong apa? Tadi nggak bingung. Mungkin ya biar waras ya. Terutama kalau menerima suatu informasi itu seharusnya sebelum ditelan mentah-mentah itu kita perlulah untuk mengsaring dulu informasi tersebut. Kita jangan jadi generasi yang bodoh akibat termakan berita hoax. Dan mungkin kalau ada yang teman-teman yang agama ataupun punya pemahaman ilmu agama yang tinggi, ya jangan pernah merasa diri kita itu mulia daripada yang lain. Misal kita ada orang yang mabuk lah, menjudge mereka sebagai calon penghuni neraka, pendosa. Oke, berarti intinya baik gitu. beritanya disaring dulu ya nggak, jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi hari gini banyak hoax, betul nggak? Ya apalagi kelompok-kelompok sebelah itu kan emang masif banget dalam menyebarkan berita hoax itu. Hobinya nge-share hoax, jadi hati-hati. Oke, dari Kak Censia mungkin, Mbak, mau ada statement apa terakhir untuk kawan-kawan kita biar tetap waras jadi orang? Aku sih cuman pesannya jadilah dewasa dalam berpikir dan keluarlah dari tempurungnya, jangan di dalam tempurung terus. Itu aja sih. Oke, dari Mas Widodo. Halo, Mas Wid. Tangi. Dari Kadrun. Gimana? Punya statement terakhir ya? Temannya Semuanya biar tambah waras. sekarang ini emang informasi udah kayak air terjun ya, di mana-mana. Dari ya hoax harus juga kita lawan juga dengan kebenaran juga ya. Harus di counter. Hoax itu dihembuskan terus. Kita butuh orang seperti kita ini nih buat menghantam hoax itu gitu. Ya betul. Ya. Semoga nanti makin lama Zoom kita makin ramai ya nggak sih? Buat menyuarakan kebenaran. Dan kebersamaan kita sebagai anak bangsa juga tetap harus dijaga ya, kerukunannya. Ya, betul banget. Ya. Betul banget. Amin ya. Jangan dibikin satu warna gitu loh, kayak dari orang-orang yang ya suka merendahkan, mendiskreditkan mungkin agama lain, suku lain. Karena emang Indonesia kan terangkai dari berbagai suku, bangsa, agama, ras yang terhimpun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya pesan saya sih ya mungkin itu aja, Mbak Egan. Oke, terima kasih. Ilham, dan yang lain. Terima kasih. Oke, udah waktunya mulai habis durasi kita. Terima kasih buat semuanya yang hadir malam ini. Semoga Zoom kita makin lama makin banyak yang masuk ya nggak sih? Semoga berguna, itu intinya. Semoga bermanfaat, jadi sumber informasi yang yang meluruskan jalan pikiran orang banyak. Gitu. Semoga Indonesia tetap makmur. Baiklah, kita akhiri ya. Siap. Statement NKRI harga langgeng abadi. Selamat malam. Baik, selamat malam Sampai semua. jumpa di Zoom berikutnya dengan topik yang lebih baik.